semuanya? Baik, pada hari ini, tepatnya hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, kita akan coba melanjutkan materi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian semuanya untuk memimpin doa atau kita berdoa terlebih dahulu. Siap, benar. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Salam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, terlebih dahulu bagaimana kabarnya? Baik, Naya, alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Pak Awan ingin mencoba mengambil kehadiran kalian dan saya absen dulu satu persatu. Nanti setelah itu tolong yang Bapak panggil untuk menyaut. Yang pertama, Abi Habibi, Adika, Afgan Nurrozi, Ahmad, Akmal Rizki, Akmaludin, Ali Pramadoni, Dela Selva Nadia, Desi Deswitasari, Hadir Pak. Desma Yunita, Saya Pak. Desta, Deva Kurniawan, Hadir. Devi, Hadir Pak. Eis, Fadli Firmansyah, Farel, Ajri, Asril, Hadir. Sakit, Ya Pak. Jessica, Hadir Pak. Kezia, Karisma, Lili, Maulana Yusuf, Meli, Niki, Nabila, Neneng, Saya Pak. Asmawati, Nur Atika, Nur Haziza, Hadir Pak. Vivi Julia, Rizky Muhammad Fahri, Selvi Nurul, Wahyu, Yasril, Yoga Fadila. Baik, alhamdulillah hari ini telah Bapak ambil absennya dan kalian rata-rata masuk. Mudah-mudahan kalian pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku semuanya, kita pada hari ini akan mencoba melanjutkan materi pendidikan Pancasila, ya. Pendidikan Pancasila. Namun sebelum kita mulai, pertama Bapak ingin kalian tahu dulu, ya, materi yang pendidikan Pancasila yang hari ini tentang norma, pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu perlu kalian ketahui, ya. Perlu kalian ketahui ada beberapa buah tujuan daripada pembelajarannya sebelum kita mulai. Yang pertama, coba tolong diperhatikan di sini. Tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis norma dan dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang kedua, menjelaskan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya menjelaskan sanksi dari pelanggaran norma. Yang keempat, menyajikan hasil pengamatan tentang norma yang berlaku di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah tahu tentang tujuan pembelajarannya? Paham, ya? Nah, di sini nanti Pak Awan akan mencoba menjelaskan ke kalian tentang di dalam pembelajaran ini saya akan memakai model pembelajaran PBL, namanya Problem Based Learning. Nah, di sini
nanti kalian Bapak harapkan untuk bisa memahami tentang norma tersebut, dan kalian juga bisa untuk memberikan contoh nantinya, dan kalian bisa juga menjelaskan, menerapkan norma ini di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kalian lihat, ya, bahwa dalam pembelajaran ini Pak Wan mencoba di sini akan menampilkan nanti yang namanya PowerPoint, ya, poin-poin daripada kegiatan seperti yang sudah Pak Wan tampilkan di sini. Jadi nanti tolong kalian fokus dan lihat ke depan tentang apa yang akan kita pelajari ini. Baik semuanya, kita mulai saja ya, menyingkat waktu tentang pembelajaran ini. Coba kalian lihat apa sih sebenarnya norma tersebut, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, atau KBBI, norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, ya, tatanan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Ini yang pertama. Coba lihat di sini semuanya, perhatian. Yang ini ya. Yang kedua, norma itu adalah aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu norma yang merupakan kesepakatan sosial. Jadi norma ini kalau kita simpulkan, dia merupakan suatu aturan, ya, yang berlaku di tengah masyarakat sehingga yang sifatnya mengikat tapi tidak tertulis. Ya, kamu lihat sini ya, jangan dulu matanya. Paham? Paham? Nah, itu norma. Nah, coba dilihat di ini yang Bapak udah kasih ke kalian tentang norma tersebut. Ya, coba dilihat. Nah, itu dia ya. Ini pengertian daripada norma. Nah, ini dia. Kita akan coba. Sebenarnya norma itu ada berapa buah? Ada berapa buah? Siapa yang tahu? Coba tolong dikasih jelas ke Bapak. Norma apa saja? Ya, pertama ada namanya norma susila. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, hukum. Nah, sekarang Pak Wan ingin satu orang. Tolong dijelaskan apa sih norma susila itu? Ada yang tahu? Apa yang dimaksud dengan norma susila? Coba tunjuk. Satu orang aja, coba. Ya, silakan. Norma susila adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Ya, stop, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, itu norma susila. Coba perhatikan Bapak, norma susila itu sumbernya, anak-anakku sekalian, sumber dari norma susila itu hati nurani. Baik buruknya kita nilai melalui hati. Kalau hati sudah berbicara, otomatis seperti kata yang dijelaskan oleh kawannya tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana sih sebaiknya, ya? Tahu kan? Ada pergaulan antara laki-laki dan perempuan, ya harus dijaga. Baik, benar sekali. Yang kedua, ada yang tahu? Apa itu norma sosial? Silakan, satu orang. Ya, silakan selfie. Norma sosial aturan pergaulan dalam masyarakat yang mengatur tindakan manusia dalam pergaulan bersamanya seperti bagaimana berbicara dan berpikir. Iya, benar. Norma sosial. Bagaimana kita berbicara? Paham? Berbicara dengan orang yang lebih kecil, sesama, dan berbicara dengan orang yang lebih tua, itu normanya diatur di dalam norma sosial. Ya, maksudnya kalau di sini ya kalian harus paham. Nah, jangan kan kalau zaman sekarang ya Bapak perhatikan, kalian berbicaranya mentang-mentang seangkatan, ngomongnya bahasanya maksud kawan kurang sopan. Dengan orang yang lebih tua
Kadang-kadang kalian panggil nama, nah itu nggak boleh. Paham? Itu norma sosial. Terus selanjutnya ada norma Agama. norma agama. Siapa yang tahu apa ini norma agama? Ya silakan. Norma agama adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Iya, aturan pergaulan dari dalam masyarakat yang sumbernya ini dari dalam ajaran agama kita. Semua ini berarti mencakup. Ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hamili orang lain, tidak boleh, pokoknya segala perbuatan yang sifatnya negatif itu sumbernya adalah dari norma agama yang ada. Nah di sini diatur semua tentang tingkah laku kita, tata cara kita dan lain sebagainya. Yang terakhir norma hukum. Siapa yang mau menjelaskan norma hukum? Silakan. Saya Pak. Silakan. Nak. Ada norma hukum adalah aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau DPR di berbagai tingkatan. Di berbagai tingkatan. Jadi aturan yang dibuat oleh pemerintah di berbagai tingkatan, nah kayak kita di Kabupaten Tanggamus, ya aturan tersebut jelas berlaku di sini. Aturannya yang membuatnya adalah Kabupaten DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diterapkan untuk seluruh masyarakat yang ada di kabupaten. Nah norma hukum misalnya, nah ya ada contohnya nanti. Misalkan kalian tidak boleh mencuri, kalian ada norma hukum tentang berkendara. Bagaimana berkendara yang benar? Apa? Helm. Lampu sekarang harus hidup. Spion juga harus lengkap. Nah, paham tentang sedikit norma ini? Paham? Baik. Ya, ada norma. Coba diulang lagi, ada norma apa aja tadi? Sama norma hukum. Baik. Nah ini, apa sih upaya yang kita lakukan untuk mempertahankan pelaksanaan norma yang berlaku di dalam masyarakat? Itu ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Tolong dilihat. Yang pertama, upayanya adalah usaha mengembangkan sikap patuh terhadap norma hukum. Jadi di sini apa? Kalian harus patuh terhadap norma hukum ini. Bagaimana caranya? Lihat di situ, harus memberikan dorongan kepada warga negara untuk lebih memahami tentang norma, memahami sanksinya terhadap pelanggaran undang-undang dasar, menciptakan produk hukum sesuai perkembangan zaman, menciptakan sistem peradilan yang adil, bebas dan proporsional, serta mengadakan penyuluhan hukum. Selanjutnya, usaha mengembangkan sikap patuh terhadap norma kesusilaan, melestarikan adat istiadat, mempertahankan hukum adat, ya, menetapkan program daerah untuk pembayaran masyarakat hukum adat. Nah ini hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Jadi semuanya ini untuk mempertahankan pelaksanaan norma tersebut jelas ada yang namanya aturannya. Ya, kalau di adat kan di tengah masyarakat. Contoh, kita pergi kondangan, perhatikan kawan, kita diundang. Suatu seketika kita nggak hadir, apakah kita akan dihukum? Tapi apa anak sanksi yang akan timbul di sini? Sanksi apa yang akan didapat? Yang nggak ada, paling pengucilan dalam kerja. Si Anu itu diundang acara saya, sunatan anak saya nggak hadir. Jadi orang nantinya akan masa bodoh. Kita nggak akan datang, ujung-ujung ditangkap, dikumakatong yo, di ini saya. Ada. Itulah yang namanya hukum adat. Paham? Paham ya? Baik, semuanya sebelum kita ini, pertama Pak Awan coba ingin kalian bentuk ini dulu, kita akan mencoba mengerjakan ini ya, tugas kelompok. Kalian coba bentuk per kelompok aja langsung bentuk 4 dan 5 orang. Silakan langsung. Silakan langsung berhadapan-hadapan, berdiri. 4 boleh, yang 4. Yang ini gabung ke sana. Kita akan coba langsung bentuk kerja kelompok.
nanti kita akan mencoba ada di situ yang telah Bapak jelaskan kemarin, ada lembar kerja peserta didik atau KPD yang harus kalian selesaikan ya. Nah, perhatikan Pak Wan. Tapi nanti sebelum menyelesaikan ini, Bapak akan coba tayangkan satu video. Nanti kalian coba lihat di dalam video tersebut untuk mengimplementasikan kerja kelompoknya. Terlebih dahulu, tolong ketua kelas dibagikan dulu kertas ini satu kelompok dua-dua aja. Dan sudah dibagikan, silakan Alif untuk duduk kembali. Kasih aja ke kawan-kawannya kalau lebih kertas itu. Pertama, tolong di situ sambil kalian lihat video yang akan Bapak tampilkan ini, ya, tolong ditulis nama kelompoknya dari ujung sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan. Ya, tolong ditulis dulu nama kelompoknya di situ. Dan sebelum kita menyelesaikan tugas tersebut, coba perhatikan dulu video YouTube yang Bapak tampilkan ini. Coba perhatikan dulu di sini ke depan. Sebentar. Nah, di sini ada penjelasan ya tentang beberapa pengertian daripada apa namanya? Norma. Nah, ini dia nah, tadi. Di norma itu menurut Kamus Besar Indonesia yang kami silakan ya. Di dalam video ini nanti ada tentang norma hukum, ada pelanggaran tentang pelanggaran lalu lintas. Nah, ini penjelasannya terlebih dahulu tentang norma itu tadi. Nah, ini dia. Kemudian ya. Nah, kita coba ini videonya salah satunya ya tentang norma hukum pelanggaran lalu lintas. Nah, ini di artikel Polda Jambi. Nah, coba perhatikan sebentar video ini. Nah, itu dia. Ini ada kaitannya dengan norma. Oke, coba percepat. Nah, ini dia coba perhatikan. Nah. Tolong dilihat normanya, videonya. Jelas nggak videonya? Lihat kelihatan ya? Coba.
Nah, sambil nonton video tadi yang ini tentang apa videonya? Pelanggaran lalu lintas tentang apa? Ada yang diingkari itu apa toh? Tidak apa? Tidak mematuhi, tidak lengkap kan? Baik itu kendaraan yang dibawa. Nah, di situ tadi kan bisa kalian lihat ya. Salah satunya tentang kendaraan yang tidak lengkap. Nah, ternyata ini masuk ke dalam pelanggaran daripada norma. Nah, semua yang ada ini pelanggaran norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, tuh. Ya, kalau percepat aja. Nah, ini dia, itu cewek yang itu perempuan. Coba gitu ya, yang berboncengan. Lihat. Nah, itu apa itu? Pelanggaran hukum tidak menggunakan helm. Masuk ke dalam norma apa? Norma hukum kan tadi. Masalah hukum semuanya masuk ke dalam norma hukum. Nah, pelanggaran tidak menggunakan apa itu? Nah, ternyata yang kita lakukan selama ini semuanya adalah kegiatan yang melanggar norma. Paham? Paham? Oke, nah, baik. Itu untuk sedikit gambaran tentang apa namanya video ini. Bapak stop aja dulu. Nah, tugas kalian sekarang, tolong dilihat yang lembaran Bapak bagikan tersebut. Tolong dilihat. Ya? Sudah? Nah, di sini kalian akan mencoba melakukan suatu kerja kelompok, ya. Coba diperhatikan. Ada lembar kerja peserta didik tulis kelompok. Nah, tugasnya gini. Coba perhatikan. Pawan bagi ya. Itu kan 2 lembar. Coba perhatikan. Ada 2 lembar ya. 1, 2, 1, 2. Sama yang ujung 3, 4. Itu yang lembar yang pertama. Yang tugas yang pertama. Coba lihat. Udah? Paham? Lembar yang kedua ini untuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kelompok 3 ini. Setelah itu tolong jawabannya ditulis dari di kertas ini. Nanti kita akan coba presentasi. Nanti ada 1 atau 2 kelompok. Kita akan coba tanya jawab presentasi di depan. Paham? Paham ya? Nah, tolong amati coba kelompok 1. Perhatikan. Amati contoh gambar yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari dan mana norma yang tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian kaitkan gambar 4 buah ini dengan norma yang sudah Bapak kasih materinya ke kalian tadi. Paham? Paham yang ini? Tolong langsung dikerjakan. Nanti kita akan coba presentasi ke depan. Yang kelompok 2, kelompok 2, coba lihat. Amatilah. Media sosial belakangan ini diramaikan dengan video menampilkan sekelompok warga yang mengejar pengendara mobil. Perhatikan. Dia adalah seorang kakek berusia 89 tahun. Bayangkan sama kalian. Di mana kakek tersebut bukan pencuri, dia dikejar, tapi karena mengendari mobil miliknya. Terus kemudian Kasat Reskrim AKBP Asmanul Yakin memberikan klarifikasi, ya. Karena mobil tersebut adalah milik kakek tersebut. Pengendara lain malah yang perhatikan ikut mengejarnya, ikut mengejar kakek itu yang pakai mobil. Nah, di sini kalian coba tolong yang kelompok yang udah Bapak tunjuk, kira-kira di bawah itu melihat contoh kasus di atas, berikan pendapat kalian mengapa kasus ini sering terjadi di Indonesia. Tulis jawabannya di kertas itu. Paham semuanya? Paham? Tolong langsung dikerjakan, Bawan kasih waktu lebih kurang 10 menit. Silakan. Silakan langsung dikerjakan tugas kelompoknya.
Jawabannya langsung ditulis di situ. Ya, langsung ditulis jawabannya nanti Pak Wan coba satu dalam kelompok bisa presentasi dan jawabnya. Kalian tadi yang kelompok mana? Kalau misalkan ada yang ini ya, yang kurang jelas, kurang paham kelompok mana, boleh tanyakan ke Bapak. Sedikit ya, karena waktu tolong coba dari sini, yang penting langkah-langkahnya jelas ya, kalian pahami, kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran itu apa yang diperintahkan soal langsung dijawab. Ya silakan, apa yang mau ditanya? Ya dari situ aja. Ya. Hah? Ini nama kelompok. Mana yang sesuai dengan kenapa ini gambar apa? Ya, gerasin aja apa? Boleh nggak apa? Cepat dijawab, dia udah mau apa ini? Dibalik dia. Iya, ini kan ini kerjanya. Bagaimana kan? Nah, kenapa? Jawab menurut kelompok kami, kasus istri ini terus kasusnya pada harus makan dulu. Kenapa masih kering, masih sering terjadi di Indonesia? Karena apa-apa coba ini jelasannya. Ada lagi yang mau ditanya sebelum Bapak akhiri? Ya nggak apa-apa, silakan langsung aja dikerjakan di situ.
Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya, sambil kalian yang belum selesai sambil mengerjakan juga nggak apa-apa. Yang lain kalau ditanggapi, didengarkan. Paham ya? Silakan kelompok 1 maju. Boleh sambil bawa kursi, kalau mau sambil bawa kursi biar enak. Berdiri saja juga silakan. Yang lain yang ini sambil tulis, coba perhatikan ke depan. Coba perhatikan ke depan. Sekarang perhatikan aja semua ke depan. Udah tulisnya. Kita fokus dulu ke kelompok 1. Siap nggak ya? Siap? Siap. Baiklah. Siap nggak? Ngomong jangan diam aja. Baiklah, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya yang akan dibacakan oleh Alif. Tolong ini materinya tentang norma ya. Pertanyaannya sama. Nah silakan kelompok 1 langsung dikerjakan. Melihat contoh kasus di atas, Jelaskan suara kamu. mengapa kasus ini masih sering terjadi di Indonesia dan bagaimana solusinya yang agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Ya, coba perhatikan itu kasus. Ya, bagaimana agar peristiwa yang itu yang pertama, gambar pertama, supaya dia tidak terjadi lagi. Langsung ke jawabannya silakan. Coba Selfie bacakan Selfie. Suaranya yang jelas. Jawabannya. Vivi, maaf. Jawaban, karena masyarakat Indonesia tidak Coba geser ke depan dikit. Masuk ke depan. Maju lagi. Terus. Ya, silakan. Jawaban, karena masyarakat Indonesia tidak melakukan norma hukum dan melakukan segala sesuatu dengan semaunya tanpa mengetahui kebenaran dari masalah tersebut. Sudah paham dengan jawaban mereka? Katanya di situ bahwa tidak adanya apa? Tidak melakukan norma hukum, tidak adanya kesadaran untuk tentang norma hukum tersebut. Nah, kira-kira ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Silakan. Silakan bertanya pada kelompok yang di depan ini. Silakan. Silakan bertanya. Tanggapan kalian kira-kira apa? Tanya apa aja tentang itu, materi itu cepat. Silakan bertanya. Kelompok lain kalau ditanggapi, bertanya. Silakan tentang norma hukum, apa yang akan kalian tanya, tanggapi. Ya, silakan berdiri. Yang lain coba geser santai aja, jangan tegang, santai. Nah. Jangan tegang, silakan. Bagaimana usaha untuk supaya tidak terjadinya pelanggaran norma hukum? Iya, pertanyaan yang sangat cantik, tepuk tangan dulu. Jangan tegang, santai aja ya. Pertanyaan kawannya bagaimana yang harus dilakukan atau upaya supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum tersebut. Silakan dijawab. Coba, menurut kalian gimana? Jawab. Ayo, yang kamu aja keras suaranya. Karena kita harus membenarkan berita tersebut dan tidak menerima hoax. Jadi jangan membenarkan berita tersebut dan jangan juga menerima hoax. Paham yang bertanya? Paham? Paham. Baik, terima kasih kelompok 1. Ada lagi satu pertanyaan lagi. Silakan. Ayo, apa aja mengenai yang mereka inginkan? Coba kelompok depan ini bertanya diri.
aturan dan norma hukum tentang apa saja? Coba. Kelompok satu jawab. Ini dijawab ya. Ya. Ketika berkendara menggunakan helm dan memasang spion. Itu salah satunya. Ketika kita berkendara harus memasang helm. Itu masuk dalam norma hukum. Tapi bagaimana? Kelompok satu. Ini sering terjadi. Kita udah tahu aturan, tapi masih ada yang tidak paham atau sering melakukan pelanggaran masa bodoh. Nah, itu bagaimana kelompok satu menyikapi hal yang kayak gitu? Tidak taat hukum, tidak taat aturan. Bagaimana akan menyikapi hal tersebut? Tolong dijawab. Memberi peringatan terhadap orang tersebut. Memberikan peringatan terhadap orang tersebut. Salah satunya contoh peringatannya kayak mana? Ditilang. Ada tindakan tegas di sini ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan dianggap main-main. Kalau sering dianggap main-main suatu peraturan, maka peraturan tersebut akan dianggap remeh. Ingat, peraturan itu dia mempunyai sanksi yang sifatnya mengikat. Apalagi dia di dalam hukum. Paham sampai di sini? Oke, terima kasih untuk kelompok satu. Silakan ditutup dulu. Saya akan ke kelompok selanjutnya. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Selanjutnya kelompok berapa yang ditampil? Silakan. Kelompok yang di belakang siap? Yang di depan? Kelompok yang siap? Dan saya ingin kelompok kalian maju ya, maju. Maju. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2 silakan. Maju ke depan ya. Sini. Kelompok yang lain, udah. Kelompok yang lain fokus ke kelompok yang di depan biar ada interaksi antara kalian. Fokus dulu, nggak usah nulis-nulis lagi, udah selesai. Silakan. Perhatikan dan nanti tolong ditanggapi atau ada masalah norma yang kalian kurang paham, tolong ditanyakan. Baik, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Desi. Amati contoh gambar yang sesuai dengan gambar di bawah ini. dalam kehidupan sehari-hari dan norma yang tidak sesuai dengan norma dalam kehidupan. Lalu berikan alasan kenapa sehari-hari sesuai dengan norma begitu pun. Gambar tersebut alasan pada gambar yang sebaliknya. Berikan norma. Paham dengan apa yang mereka mau bahas? Paham nah ya, silakan. Yang gambar pertama yang mendapatkan itu materi yang pertama, gambar di situ ada gambar 42. Coba tolong kelompok 2 jelaskan. Saya akan membacakan kegiatan di gambar pertama. Kegiatan di gambar pertama adalah menyontek. Menyontek adalah mencontek termasuk ke dalam norma susila. Penjelasan. Hal ini disebabkan karena perbuatan menyontek adalah perbuatan yang berhubungan dengan hati nurani. Jadi gambar yang pertama apa? Mencontek. Tidak paham mencontek katanya di situ. Itu norma apa maksudnya? Norma susila. Norma susila. Gambar kedua langsung cepat. Gambar kedua, kegiatan tidak memakai helm. Ini termasuk norma hukum. Nah, yang kedua itu tidak memakai helm, itu termasuk pelanggaran norma hukum. Penjelasannya, karena di dalam norma hukum memiliki aturan dan kesadaran diri. Ya. Kedua, gambar kedua, ketiga tentang apa itu? Nah, bersaliman kepada guru, orang tua dan lain sebagainya itu norma apa nak? Norma sosial itu masuk ke dalam salah satunya norma kesopanan kan tadi ya. Nah, salah satunya seperti itu. Yang terakhir
dalam norma agama. Apa itu? Sedang apa itu gambarnya? Sedang apa gambarnya? Iya. Udah ya? Gambar keempat itu ada gambar norma agama yang bertentangan dengan toleransi. Sekarang itulah presentasi hasil diskusi kami. Adakah yang ingin bertanya? Iya. Pertama, udah paham ya? Itu hasil presentasi kerja kelompok mereka. Nah, tolong kelompok lain ditanggapi. Silakan. Jadi pertanyaan, Ya, silakan cepat. bagaimana cara mengatasi konflik dan tidak menggunakan Jawab. Bagaimana cara mengatasi mencontek? Silakan. Satu aja dulu, cepat. Menurut kelompok 2. Ya, Supaya tidak mencontek, coba. mencontek itu misalnya seperti kita meminta supaya kita tahu bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, supaya kita paham apa yang dimaksud dengan tugas tersebut. Ya, benar ya. Jadi memang, nah kalau masalah urusan contek-mencontek ini udah hukum malam. Tapi di sini perhatian. Tapi di sini adalah yang dituntut kesadaran. Mencontek itu perbuatan apa ya kira-kira? Perbuatan apa? Baik apa jelek? Jelek ya, nah nggak ada perbuatan yang baiknya enggak. Mencontek, tapi ini sering terjadi. Jadi intinya yang harus kalian timbulkan adalah kesadaran dari dalam diri sendiri. Paham? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan tutup. Baiklah, saya akhiri presentasi kali hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Udah ya, perhatikan kelas 11 berhubung dengan waktu juga yang hampir habis. Perhatikan Bapak. Jadi untuk presentasi daripada tugas kelompok nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, nah ya. Nah sekarang tolong dikumpulkan dulu tugas kelompok itu. Kumpulkan di depan. Satu orang tolong diambil. Duduknya masih seperti itu aja dulu. Tolong ketua kelas dikumpulkan yang di semua dikumpulkan di sini. Ya, silakan kembali, terima kasih. Nah ya, ini hasil kerja kelompoknya udah di tangan Bapak, nanti akan Bapak coba cek. Yang belum kebagian untuk presentasi nanti akan kita coba presentasi di pertemuan kita yang selanjutnya. Baik, nah perhatikan di sini semuanya. Nah, materi kita kan tadi tentang norma, ya. Materi kita tentang norma. Sekarang Pak Wan ingin menanya ke kalian, bertanya. Tolong dijawab. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi di dalam pergaulan ini jika tidak ada norma yang mengatur? Apa yang akan terjadi di dalam pergaulan tingkah laku, baik itu norma hukum, norma susila, norma agama, norma kesopanan?
Apa yang akan terjadi jika di dunia ini atau di daerah kita ini tidak ada norma yang mengatur? Silakan dijawab. Ya, silakan Desi. Seseorang akan seenaknya saja jika tidak ada norma. Seseorang akan seenaknya saja. Boleh? Saya setuju. Ada lagi? Ya, silakan. Akan terjadi kekacauan, keributan, atau kerusuhan. Benar, ini akan terjadi kekacauan, keributan, dan kerusuhan. Udah jelas. Ya? Ya enggak? Barang orang diambil, enggak ada aturannya, enggak ada normanya. Ya enggak? Apalagi di tengah masyarakat ini yang fatal. Kalau aturan tersebut tidak ada jelas, kita akan rusuh dan akan kacau. Jadi artinya pas 11, norma itu adalah sangat penting ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Satu lagi, apakah kalian sudah menerapkan norma dalam kehidupan kalian? Belum? Sudah. Belum dan sudah. Sebenarnya sudah semua. Cuman kita nggak sadar. Segala perbuatan baik yang kita lakukan sesuai aturan itu sudah mencakup ke dalam norma. Paham ya? Paham. Oke. Selanjutnya yang terakhir, coba buka di fotokopian itu ada refleksi bacaannya. Ada refleksi ya. Ketemu? Ketemu? Ya, di belakangnya. Coba lihat, perhatikan bawah. Perhatikan. Pertanyaan refleksi dari Bapak untuk kalian. Apakah kalian sudah memahami materi tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari dengan baik? Sudah paham apa belum? Alhamdulillah sudah paham ya? Semuanya, tapi Bapak yakin ada juga yang belum paham. Ya. Yang kedua, apabila ada materi yang belum dipahami, saya rasa ada lah. Kira-kira yang mana yang lebih mendetail yang ingin kalian pahami gitu tentang norma ini? Di bagian norma yang mana? Norma apa? Silakan. Norma agama. Norma agama. Ada yang menjawab norma hukum. Ya, semuanya menarik. Tapi yang sering terjadi ya memang itu dua itu. Norma agama mengenai tingkah laku kita, norma hukum yang mengenai juga tingkah laku kita untuk aturan-aturan yang ada. Paham sampai di situ? Paham. Paham? Paham. Baik. Ya. Nah di sini tadi Pak Wan juga nanti ada ini hasil kerja kelompok kalian akan ada penilaian khusus dari Bapak. Jadi tolong nanti yang telah bekerja dengan baik nanti nilainya akan Bapak sampaikan. Ya. Selanjutnya anak-anak semuanya, karena ini berhubung dengan yang Bapak bilang tadi waktu, Bapak akan mencoba atau kita sama-sama ya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Jadi apa yang telah Bapak kasih ke kalian ya tolong nanti diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari ya, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tolong jangan lupa norma ini sangat penting sekali untuk diterapkan di dalam kehidupan kita dimanapun ya, dimanapun kita berada. Jadi tolong jangan keluar atau menyimpang dari norma-norma yang telah kita sepakati tadi atau telah kita pelajari secara bersama-sama. Ya. Baik, Bapak akhiri saja pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang penerapan norma dan kaitannya dengan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, jadi tolong nanti persiapkan diri. Nah ya, sampai di sini dulu Pak Wan.
paham dengan materi tadi silakan istirahat juga. Dan ya? Ya. Paham ya? Paham.